Mari kita bebaskan republik ini dari ancaman terrorizing, watak terrorizing semacam ini, dengan cara kita memberi kebebasan rakyat berpikir merdeka dan otonom, merdeka dan otonom dari campur tangan urusan apapun. Bahkan kalau perlu jangan ada campur tangannya partai politik atau kekuatan-kekuatan politik lainnya. Rakyat biarkan menjadi rakyat berpikir. Iya, Bung. Salam dari TV Anak Bangsa. Bung, sekarang kita ini hidup dalam logika yang terbalik-balik. Ya karena kita memang bangsa merdeka. Kita memang bangsa yang bebas bersuara. Adalah jaminan kebebasan berserikat, berpendapat. Tapi sebenarnya kita tidak punya itu, Bung. Kalau kita ngomong sedikit, wah, pemerintah tersinggung. Bung, di dalam kehidupan kita sekarang ini ada suatu sikap yang kelihatannya diam saja. Kelihatannya diam, tapi sebenarnya mengancam. Mengancam, Bung. Mari kita perhatikan baik-baik. Saya kira saya ingin mengulang anggota DPR yang meremehkan bantuan dari warga masyarakat kita. Wah, yang diremehkan jumlahnya. Bahkan ada menteri yang meremehkan bantuan dari Malaysia, itu tidak seberapa dan sejenisnya. Bung, itu sikap diam, tapi mengancam. Ancaman dari sikap diam. Orang yang diam saja ternyata mengancam kesadaran kita. Mengagetkan. Yang saya sebut sebagai ancaman, barangkali disebut juga sebagai teror. Itu karena menghentak kesadaran kita bahwa di zaman ketika kita ini berada dalam keadaan sangat-sangat darurat dan rakyat di 3 provinsi itu sangat membutuhkan dukungan. Tapi ketika dukungan mau diberikan oleh kalangan masyarakat sendiri, ada DPR yang meremehkan, itu terlalu kecil dibanding dengan urusannya yang bisa dikeluarkan pemerintah. Bung, ini DPR, Bung. Orang sudah membahas sejak 2 minggu yang lalu, orang ini sudah dihajar. Tapi saya kira saya mengingatkan ini semuanya dari perspektif yang lain. Dari sikap diam, sunyi, senyap, tidak ada tindakan apa-apa, tapi merupakan ancaman bagi kesadaran kita, merupakan tamparan bagi wajah kita. Ini satu. Tamparan wajah yang lain lagi, ya Presiden sendiri, segala urusan untuk kebutuhan masyarakat 3 daerah yang terkena bencana, semuanya bisa diatasi. Semuanya bisa diatasi. Itu kan omongan di atas kertas, Bung. Omongan tentang arti politik dari sebuah bangsa yang inginnya ini bukan kenyataannya, inginnya dikenang sebagai bangsa yang mampu mengatasi urusan-urusannya sendiri. Kenyataannya, mari kita tanya kepada Gubernur Aceh, kepada pemerintah di daerah yang kena bencana, apakah dukungan dari pusat itu betul-betul menggambarkan sesuatu yang begitu berkuasa dan menggambarkan bahwa tanggung jawab pusat itu sedemikian rupa sehingga rakyat tidak ada yang menderita.
Ketika pemerintah merasa cukup, merasa mampu, merasa bisa apa segala rupa, itu rakyat yang gugur bertambah. Kali ini gugur tidak karena banjir, tapi karena kelaparan. Saya menyebut gugur, Bung, karena itu kira-kira itu mati syahid. Rakyat kita itu mati syahid karena derita yang demikian. Kita doakanlah moga-moga mereka wafat di jalan Allah, mati syahid fi sabilillah. Ya model begitu, karena di dunia tertolak urusan dengan pemerintah begitu rupa, ya di jalan Allah. Nah, hal yang lain, suasana kelihatannya diam, Bung. Tapi kalau kita berbicara dalam situasi seperti ini, kita ngomong, kita bicara rakyat, bicara gelap. Ada Bung menteri, kaulah yang gelap. Menteri itu senior, namanya Pak Luhut, tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Pak Luhut lupa dia jadi menteri itu karena dipilih oleh parlemen, dipilih oleh presiden, tapi itu mewakili kepentingan, dan itu kan wakil dari rakyat kita. Dia di sana itu karena rakyat memberi mandat. Lupa itu, Bung. Pak Luhut itu menakutkan, Bung. Kaulah yang gelap. Rakyat itu gelap, Pak Luhut. Rakyat itu gelap betul. Jadi Anda sebagai orang yang disewa oleh rakyat untuk menjalankan bisnis pemerintahan, bisnis namanya public service, memberi pelayanan. Pelayanannya tidak prima, pelayanannya mahal, pelayanannya lamban, dan kita merasa, kalangan tertentu merasa hidup ini gelap. Ya, kalau orang menganggap orang itu gelap, Indonesia itu gelap menurut perspektif ini, ya silakan saja. Ya kalau untuk Pak Luhut jelas nggak gelap. Pak Luhut kaya raya, duitnya banyak sekali. Bagaimana orang kaya raya, duit banyak, berkuasa, menjadi menteri. Bagaimana bisa gelap? Dia tidak bisa melihat kegelapan. Karena kegelapan adalah bagian dari tingkah lakunya. Kegelapan adalah bagian dari kebijaksanaannya. Kegelapan adalah bagian dari apa yang dia rencanakan dan dia laksanakan. Jadi orang lain yang bisa merasa gelap. Bung, membentak kaulah yang gelap. Itu teror, Bung. Teror terhadap kesadaran kita sebagai warga negara merdeka. Banyak terornya. Ternyata kita ini mengalami banyak teror. Pak Luhut ketika orang berbicara mengenai bisnis wus, dan ada urusan kemungkinan ada korupsi di dalamnya, ada apa yang sedang dibicarakan, yang sedang ditolak untuk utang tidak dibayar melalui duit APBN. Pak Luhut itu marah. Kalau mau diperiksa, Bung, jadi begini. Seorang penguasa itu orang yang kita pilih untuk berkuasa, orang yang kita beri mandat, dan mandat kita bisa cabut sewaktu-waktu. Namun orang itu ketika mau diperiksa mengancam, Bung. Siapa yang memeriksa saya pastikan tamat. Bung, ini mengerikan sekali. Omongan, ini hanya omongan, tapi mengerikan. Karena beliau tentara, beliau masih punya pistol, beliau masih punya kemampuan berkelahi, masih bisa mencelakai orang. Dan orang itu akan dibikin tamat. Apakah ini suatu political discourse di sebuah negara demokrasi?
Bung, sikap diam dan tiba-tiba menghentak macam itu ancaman. Ancaman, Bung. Yang diancam bukan kita, rakyat biasa-biasa. Yang diancam itu para penegak hukum. Mungkin polisi, mungkin jaksa, dan mungkin jaksa agung, mungkin siapalah. Para penegak hukum akan dipastikan tamat. Ini bukan omongan dari pemimpin bangsa yang sudah boleh memutuskan untuk melakukan pemerintahan yang namanya demos dan kratos. Pemimpinan oleh rakyat, untuk rakyat, dan demi kepentingan rakyat, dan bahwa penguasa hanyalah orang yang disewa oleh rakyat. Tapi tiba-tiba ada orang yang mau dibikin tamat. Bung, kalau Pak Luhut mengingat itu lagi dan mendengar rekaman itu lagi, moga-moga beliau merasa malu sedikit. Merasa malu. Hidup sudah makmur demikian, hidup sudah dimuliakan dalam jabatan. Sejak zaman Gus Dur jadi presiden, beliau dijadikan menteri dan menteri terus. Menko. Itu kan dimuliakan, Bung. Orang yang dimuliakan oleh rakyat ya jangan mengancam rakyat. Orang yang dimuliakan diberi kesempatan untuk berkuasa dan untuk menikmati dunia bisnis, untuk menikmati fasilitas, untuk menikmati jabatan, duit dan serba berkecukupan. Ya janganlah meneror rakyat. Janganlah meneror rakyat dengan kau yang gelap. Siapa meriksa gua pastikan tamat. Tidak, Bung. Ini bukan omongan dalam dunia peradaban. Ini bukan omongan di kalangan orang-orang yang memiliki rohani, yang memiliki spiritualitas, yang memiliki pemimpin rohaninya, yang memberi nasihat-nasihat rohani. Suara kegelapan, suara dari dunia bawah tanah yang jauh, yang tidak tersentuh oleh dunia rohani, tidak tersentuh oleh kebenaran. Jadi Pak Luhut, mari kita bebaskan Republik ini dari ancaman terrorizing, watak terrorizing semacam ini, dengan cara kita memberi kebebasan. Rakyat berpikir merdeka dan otonom. Merdeka dan otonom dari campur tangan urusan apapun. Bahkan kalau perlu jangan ada campur tangannya partai politik atau kekuatan politik lainnya. Rakyat biarkan menjadi rakyat berpikir merdeka dan otonom modern. Salam dari TV Anak Bangsa.